kabarnya hari ini Pak Redi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya baik Pak Redi, di sini nanti saya akan melakukan supervisi di dalam kelas. Ya. Jadi sebelum melakukan observasi di dalam kelas, mungkin ada beberapa pertanyaan, yaitu praobservasi di kelas. Nah baik, Pak Redi di sini guru mata pelajaran apa Pak Redi? Saya ngajar di ini produktif di bengkel teknik audio video. Di mapelnya itu perencanaan dan instalasi sistem audio video. Kelas berapa Pak Redi? Saat ini kelas 2. Jurusan audio video Ya, Pak Redi ya. Iya. Audio video. Baik Pak Redi, ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran dari Pak Redi di dalam kelas? Nah, dari pelajaran yang saya ambil, sudah pertemuan di semester genap ya. Jadi materinya sudah masuk materi baru. Nah saat ini sudah mungkin pertemuan minggu kedua, saya sudah mengarahkan ke ini prinsip kerja speaker. Oh, prinsip kerja speaker. Jadi apa istilahnya itu menguji prinsip kerja speaker. Bagaimana speaker itu bekerja, sistemnya gimana seperti itu. Itu ya. Kemudian standar kompetensi yang digunakan bagaimana Pak Redi? Standarnya itu tentang loudspeaker, prinsip kerja loudspeaker gitu. Kemudian ini Pak Redi, nanti di dalam kelas itu kompetensi mana yang ingin dikembangkan Pak Redi? Ya, potensi ini loudspeaker tadi. Jadi kita nanti akan menguji coba prinsip kerja loudspeaker. Kalau minggu pertama kita sudah teorinya, nanti pengetahuannya sudah dibahas. Oh ini. Nah sekarang kita tes pengujian loudspeaker apakah benar teori yang pernah saya sampaikan itu. Kemudian berarti nanti kita menggunakan model apa Pak Redi? Nah untuk saat ini PJBL, Project Based Learning. PJBL ya. Nanti dilakukan secara berkelompok. Ya berkelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 siswa. Yang nanti dia akan mengetes alatnya, akan dibagikan speaker masing-masing kelompok. Kita akan dites. Dan itu nanti juga ada LKPD-nya kita kasih untuk mereka isi. Kemudian Pak Redi, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Redi? Agar siswa itu mengerti kinerja dari loudspeaker itu seperti apa. Kalau selama ini dia hanya sekedar mendengar musik saja, terus sekedar menggunakan, nah sekarang ini dia tahu gimana sih speaker ini bekerja gitu. Dari komponen kayak gini kok bisa mengeluarkan suara gitu. Kemudian strategi yang dipersiapkan Pak Redi? Nah, ini kalau kita ini kan SMK ya, otomatis kita upayakan untuk berbanyak praktek. Jadi istilahnya PJBL ini saya terapkan hampir di semua materi agar mereka itu termotivasi akan pelajaran ini. Kalau hanya dikasih pengetahuan mungkin sedikit saja. Jadi persiapan saya jauh-jauh hari saya sudah mencari link-link YouTube untuk saya terapkan di kelas. Nanti dia menyamakan apakah benar dari YouTube itu seperti ini. Nah ini ya alat mana silahkan dirakit terus diamati itu seperti itu. Seperti itu ya Pak Redi ya. Ya mungkin itu saja Pak Redi pertanyaan praobservasi kita ya. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi kita akan observasi di dalam kelasnya Pak Redi ya. Makasih ya Pak Redi. Ya.
Sehat semua? Alhamdulillah. Dari absensi tadi bagaimana ya si Cilang ini? Semoga yang hadir hari ini sehat, selalu dapat yang berubah. Amin. Oke, untuk materi hari ini kita melanjut dari ini ya. Ini ada yang seperti ini, ada yang kecil, terus ada yang masih kecil ini. Kotak ini meter namanya. Ukurannya crush. Nah, dari secara pengetahuan itu speaker. Speaker ini kinerjanya, cara kerja, terus ada yang bertanya apa kalau rusak gimana? Dikira rusak duluan. Sesuai dengan teori yang saya berikan minggu lalu, nah ini seperti ini. Gimana Pak? Kinerjanya nanti kita akan tes sama-sama. Terus ini videonya bisa Anda simak. Ini speaker diproduksi seperti ini. Udah kelihatan? Nah ini ya. Nah ini spool, kerangkanya spool, bawahnya ada kerangkanya. Nah ini ada ukuran. Terus ini guling, biar dia lengket di bodi, di kerangka ya. Nah, seperti itu kilasan yang jadi spekernya. Masih tutorial. Ini plus minus di situ. Ini mana ini ukuran. Nah, ini kerangka. Kita akan tes sesuai teman-teman. Tidak ada speaker yang ukurannya hilang. Kalau ukurannya hilang, kita tahu untuk suspensi. Nah, bergerak, maju, mundur, dan kon atau istilahnya itu spool atau membran yang paling bawah. Ada oleh kon tadi supaya ini yang akan menjelaskan suspensi, magnet, dan kualitas plus minus. Nah ini susunannya, masuk. Nah ini digerakkan seperti ini, naik turun sesuai dengan arus listrik yang diterima oleh speaker. Jadi kita coba, besok kita yang lain. Berada di tengah-tengah magnet. Nah tengah-tengahnya tadi ada di makanya seperti itu. Bis, ada pertanyaan? Ada? Tanya. Oke, kalau ada tanya kita sambil mengerjakan lembar kerja ini, silakan nanti saya tampung pertanyaan kalian. Yang belum silakan ambil ke alat apa tiga software, speaker sudah ada, ampli terserah deh, siapa? Bisa terdeteksi. Cara pengisian sama seperti kemarin, pena ada? Ampli, anggota. Ya, langsung silakan tes. Ya. Orang itu tidak apa-apa. Konsultasi kalian itu fitri. Atau nanti ada latihan ini dulu selesai tes baru salah. Alat bisa ada supply.
Ini langsung
Ini bisa pokoknya. Pak, berarti ini kalau ini masih saya. Kalau zaman dulu ada coba tapi volume itu kecil. Hah? Nah, baca nomor 1. Detik. Nah, baca dan nomor 1 diminta apa? Berenang. Nah, mata kamu keluar rendah gimana? Terus saat volume besar gimana? Ke sini dilepas. Lah iklan dong. Oh, iklan tom. Next. Yang beruntung deh. Ubah. Mani ini tidak pasang HP-nya jangan. Jadi yang ganas lah kan? Jadi yang ganas dong. Kan kamu mau ngisi nomor 1 nomor 2. Nah, itu tak full ya? Apa yang terjadi full? Nah, Lah santai gitu. Rumah pero. Tekson. ini sudah besar. Tekson. Gimana? Tadi kan Apa Tekson? Aku tes anti dah. Wah, bus booster. Coba. apa? Bus booster, tes bus booster. Oh, nomor 1 saat ada bergetar kan? Nah, kan bergetar ya? Membranya. Nah, bergetar ya. Nah, kan? Saat volume rendah? Tidak. Rendah yuk. Tapi bersuara. Rendah-rendahnya. Oh, lagi. Nah, ada suara ya kan? Tapi membranya getar. Nah, idenya turun. Nah, ini full besar. Itu pengamatannya. Dirubah dulu dah. Ininya dirubah dulu 5 kali. Ini berapa kali? 12 apa 5? Kemarin kan saya Baru 5 tadi. ini kan yang berapa? Berarti suaranya kecil. Ini diubah kan ke 4,5. Iya, ibu ya. Ya, Mas bilang.
12 ya ini. Ini kan ubah. Ini apa lah? Ini apa lah? Oh, sih. Ubah ini ubah. Mas Milan. Mano, Mas Milan. 5 ada. Iya, berapa? 7,5 nih lah kan? Ada yang bawa itu di bawah. 7,5 9 19. 7,5 aja. 4,9-an nyambung. Gimana? Tambah. Kata Pak tadi nggak kata benar dia bang 4,5 berarti bocor berarti. Udah bocor galau berarti. Enggak lah. Ya, lepas. Nah, hilangin aja dulu yang timah di kabelnya tuh. Sudah. Biar dia masuk dulu. Sudah. Diam ini asal nempel dulu. Enggak lah bisa ditarik. Nempel. Jangan ini itu. Ini kena itu. Yang dulu. Ini tambahin. Itu lagi no. Apa deh? Rada bener. Mas, sebenarnya dia sayang sampai full. Angkat ah. Angkat Pak. Mana? Mau sambung ya? Sambung Pak. Oh ya. Kalau setengah? Cuma setengah? Ini ekonomi seperti itu. Rencana dan instalasi audio video teknologi video tentang loudspeaker. Tuliskan kesimpulan berdasarkan pengamatan saat merendah. Ketika speaker dengan lagu yang betul merendah, maka mereka tidak bergetar. Tuliskan kesimpulan bahwa berdasarkan pengamatan saat volume maksimum. Ketika speaker dengan lagunya yang bervolume tinggi maksimum, maka mereka akan bergetar. Nah,
kasih. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansa, mewakili dari kelompok 3. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan pertama Ketua Muhammad Arya Pratama dengan anggota Muhammad Makan, Andriansa, Indrianika, dan Syarif Tasik Kadapi. Dari hasil pengamatan dan presentasi kami tadi, terdapat beberapa pertanyaan, yaitu tuliskan kesimpulan berdasarkan pengamatan saat volume rendah. Yaitu saat volume rendah, membran pada loudspeaker tidak bergetar atau naik, tetapi suara sound tetap ada. Dan yang kedua, tuliskan kesimpulan di kolom berikut berdasarkan pengamatan Anda saat volume maksimum. Saat volume maksimum atau tinggi, membran pada loudspeaker berfungsi atau bergetar naik turun seperti teori, dan dari hasil pengamatan tadi, hasil dari membran yang bergetar naik sepanjang 0,1 cm. Dan jika salah satu dari kabel speaker berbalik atau plus dan minus yang berbalik, maka membran tersebut akan berjatuh ke bawah dan menghasilkan turun sepanjang 0,1 cm juga. Dari kedua ampli saya tadi, ampli tersebut ampli stereo, maka yang pertama, suara pertama adalah sebagai penguat, sedangkan speaker yang kedua sebagai dari bass, penguat, suara, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya dua kelompok hari ini detail, masih benar. Jawab dapat, merugikan sudah tadi. Oke, baik, dari hasil pengamatan kita sekali setengah jam tadi sudah didapatkan, kita sudah mengetahui seperti itu kinerja dari speaker. Seperti itu, kalau speaker yang kecil, ini hasil suaranya. Kalau dia speaker biasa, dia menghasilkan juga suara di treble menggunakan bass. Bisa itu vokal sebenarnya. Kalau dikasih, ini ada 3 kan saya kasih tadi. Yang satu ini woofer, ini tulisannya woofer, dia hanya menghasilkan bass. Kalau ini speaker biasa, tapi dia besar diameternya, ini 3 suara ada. Dan ini sangat-sangat kecil suaranya. Kecil suaranya, tapi nyaring, karena namanya frekuensi tinggi treble. Kalau di equalizer paling sekitar sekian kilohertz. Kalau bass dia rendah, tapi bulat. Nah ini jadi sebagian kelompok sudah mempraktikkan langsung prinsip kerja dari 3 speaker, dari tweeter, bass, dan speaker biasa yang intinya vokal. Kalau vokal ada lagi size-nya lebih kecil dari 4 in, cuman dia umurnya dapat. Mungkin tidak ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya. Oke. Saya harap dari pertemuan ini kita sudah memaksimalkan. Kalau dari pertemuan sebelumnya sudah amplifier, amplifier, terus mengetes speaker, sekarang kita sudah menjadi ke prinsip kerja speaker seperti apa. Nanti ke depannya ada materi-materi berikutnya seperti home theater, terus audio padding, itu juga masih dari amplifier dan speaker. Cuman jenis speaker yang digunakan tidak seperti ini. Kalau ini khusus untuk musik. Kalau musik tidak cocok untuk speaker seperti rock. Kalau kan jualan, screen, kalau untuk audio padding nanti akan materi akan datang, ya bisa cocok pakai speaker yang ini. Karena kita butuh suara yang nyaring dan lantang untuk dalam suatu ruangan atau motor. Nah, seperti itu. Baik, kalau sampai di sini materi kita hari ini kita akhiri. Silakan ketua kelas
doanya. Oke, untuk mulai pelajaran pada siang ini kita berdoa masing-masing berdoa mulai. Nah, Baik, terima kasih atas pertemuan ini. Selamat jalan, hati-hati di jalan, jangan memberi kemana-mana ya. Kita berhenti pulang karena kita masih menggunakan seragam sekolah. Pelan-pelan, Pak naik angkot pelan-pelan, pelan-pelan. Angkot jangan milih-milih. Yang punya motor silakan pulang langsung ke rumah, jangan ganti. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengajar praktik saya Pak Andi Subhan yang telah meluangkan waktunya dalam acara supervisi pasca observasi dalam kelas. Dan kepada Pak Redi, terima kasih juga yang telah meluangkan waktunya untuk disupervisi di dalam kelas. Baik Pak Redi, apa kabarnya Pak Redi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik ya. Bagaimana perasaannya Pak Redi setelah disupervisi dalam kelas tadi? Kalau supervisi biasanya oke, ini langsung berbarengan dengan saya program saya, jadi ya luar biasa itu. Ya mau tahu ya harus Harus ini ya. Kurang lebih berapa menit kita tadi Pak Redi? sekitar 90 menit. 90 menit ya Ya. Pak Redi ya. Kebetulan Pak Redi ini mengajar di kelas 2. Dia mengajar mata pelajaran apa Pak Redi? Produktif itu perencanaan dan sistem instalasi audio video. Iya. Bisa dijelaskan Pak Redi materi kita hari ini tadi apa Nah, saja? untuk yang di supervisi barusan itu saya ngambil materi yang keterampilan, ketika dia langsung ke arah ke PJBL. Nah, yang kemarin kan sudah pengetahuan, ini keterampilannya untuk mendeteksi atau mencoba dan pengamatan prinsip kerja dari loudspeaker itu seperti apa. Gitu. Kalau kemarin kan sudah ini kerja ini hanya secara lisan. Nah, hari ini dari barusan sudah kita praktekkan, oke, sudah dijelaskan langsung mereka ke media langsung seperti ini tes langsung secara berkelompok, dan akhirnya mereka paham seperti Pak kinerjanya gitu. Seperti itu. Baik Pak Redi, berdasarkan kesepakatan prasupervisi kita ya, kita akan melihat bagian model pembelajaran di PJBL ya Pak Redi ya. Nah, bagaimana proses PJBL-nya tadi Pak Redi? Proses PJBL-nya itu yaitu sebelumnya kan kita membentuk kelompok, terus berusaha mencari, saya ngasih judul ya, kita gini ini, nanti peserta didik ini dia mencari informasi, ini nih Pak, mengumpulkan semua informasi terus mengolah, terus di kelas kita kelompokkan, kita ini diskusi lagi, kamu dapat apa, ini Pak, ini ya sudah silakan coba gini ini. Nah, cuma dia ada pas perasaan dia bilang, Pak kenapa Kak seperti ini Pak, saya melihat video ini langsung kita jelaskan, ini tes langsung pas kebenaran PJBL langsung bisa dites. Nah, itulah intinya, mereka sudah mengolah informasi terlebih dahulu, terus mempraktekkan dan menschedule ya kapan pembuatan project itu dibuat, terus nanti setelah berlangsung mereka saya persilakan untuk memaparkan hasil diskusi dari pengamatan tadi dan diambil kesimpulannya. Bisa Pak Redi ceritakan bagaimana proses model PJBL yang diterapkan di dalam kelas tadi Pak Redi? Nah, ini yang tadi saya jelaskan tadi, kan sebelumnya kita ada di pengetahuan ya. Nah, terus untuk mereka masih bingung, Pak ini gimana? Oke, kita nanti pertemuan berikutnya kita mengarah ke keterampilan sesuai dengan NPP nanti kita jelaskan. Nah, di saat hari itulah saya memberikan kelompoknya ini silakan materi yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya ini sana, silakan cari informasi sedapatnya, bila perlu nanti ada pertanyaan di luar jam sekolah sebelum masuk silakan japri apa yang kurang, nanti kita akan rekap apa
saja yang perlu ditanyakan selama ini selesai. Mereka sudah schedule, Pak bisa pertemuan sekian, oke beres. Nah itu nanti mengumpulkan informasi, terus dia membuat schedule kapan proyek dilaksanakan, terus berapa kisaran dana yang akan dikucurkan. Nah, untuk yang PJBL ini kita tidak membuat proyek, cuma kita sekedar pengamatan dari sebuah proyek yang sudah jadi. Nah, jadi amati kinerjanya seperti apa, terus buat kesimpulan. Nah, itu mungkin secara garis besarnya seperti itu. Kira-kira Pak Redi, apakah ada hambatan yang mempengaruhi model PJBL yang Bapak terapkan? Ada, tidak semudah seperti PBL ya. Soalnya kalau PBL itu kan kita hanya sekedar memberi informasi, oke, searching ini. Nah kalau sudah ke PJBL kan kita nggak tahu pas hari H macet. Ini kan tadi ada anak yang tidak mengamati selama kerja. Aduh Pak, sentrum dikit. Nah, saya bilang gitu. Karena siswanya sudah banyak kan, jadi kita harus mensortir satu. Ini yang jelas ya, alhamdulillah sudah kita keliling-keliling per kelompok. Oke, dapat hasil yang walaupun tak maksimal, oke lah. Dapat, yang penting sudah mengerti. Oh, ini Pak hasilnya. Oke, gitu aja. Bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan tersebut? Ya, karena gini, sebelum saya memberikan materi itu, intinya saya sudah mempelajarinya sebelum hari H. Nah, jadi saya harus siap. Pasti anak ini akan bertanya ini. Saya harus siap. Walaupun nanti pas hari H saya nggak siap, saya berusaha akan jawabnya di pertemuan akan datang. Seperti itu. Intinya, semua materi yang mencakup untuk pas pelaksanaan sudah saya pelajari semua. Gitu istilahnya. Dipelajari dulu ya Pak ya, sebelum Dipelajari semua memberikan itu. materinya Nah, ya, saya kepada nggak mau siswanya. nanti siswa bertanya saya bengong terus bilang lah Pak buntu kita ini Pak ini. Saya nggak mau, jadi kan kita ini atau setelah saya sudah tersudutkan, coba kamu HP-nya ada kan, wifi saya kasih, silakan. Oh ya Pak ini baru kita luruskan seperti itu. Kalau seandainya saya sudah tersudut, mungkin kan tidak semua materi saya pelajari ya, mungkin ada terlupa satu, seperti itu istilahnya. Iya. Oke Pak Redi, dari RPP yang saya lihat tadi, apakah ada sintak atau urutan-urutan yang terlewati? Kalau secara garis besar saya merasa ada sih, cuman lupa penempatannya di mana karena sudah menghandle keasikan, sudah terjun langsung ke sama peserta didik tadi, ya mungkin ada yang miss mungkin, cuma saya belum tahu di mana. Itu tadi mungkin ya gitu, atau kalau salah di sesi terakhir, agak terakhir tuh kalau salah. Sesi terakhir ya. Sesi terakhir. Mungkin, ya karena siswanya sudah keasikan mantau media tadi kan, terus saya mau ini ada penambahan waktu gitu istilahnya, itu dari waktu yang sudah ditetapkan, jadi saya juga lost. Ya sudahlah, langsung gini aja, kemungkinan ingat oh batas ini ternyata ada loss mungkin ini. Ya. Feeling saya gitu, mungkin ada yang loss kalau Bisa ini kan tidak Pak Redi disebutkan secara detail tidak? Kan bagian terakhir itu banyak kan Pak Redi. Penutup juga terakhir kan? ya ini Iya. bagian penutup ya, mungkin di bagian penutup sebelum saya mengakhiri materi, mungkin saya ada yang lupa di post test kalau nggak salah itu. Post test ya. Iya kalau salah itu. Jadi saya langsung ngambil kesimpulan dari presentasi mereka, terus saya langsung terlompati, langsung yuk kita mengakhiri, nah gitu. Kayaknya di situ. Ya, Pak Redi. Saya merasa di situ. Baik Pak Redi, setelah dikatakan Pak Redi tadi kan ada beberapa sintak yang terlewati ya Pak Redi ya, seperti apa tadi post test gitu ya Pak Redi ya. Nah ya, mungkin bagaimana Pak Redi menyusun strategi atau supaya pembelajaran ke depannya itu lebih baik lagi berdasarkan hasil supervisi hari ini. Sebelumnya saya sudah pernah gitu buat contekan kecil mana yang sudah dilalui checklist, cuman saya terlewatkan membuat itu karena materi yang saya berikan itu ternyata di luar dugaan dari siswanya seperti ini. Karena sebenarnya semalam sudah saya rancang, bisa lah nanti gini. Oke lah, karena sudah sering kan kayak gini. Ternyata itulah di luar dugaan, pas metode dari PJBL ini berlaku kan sudah anak-anaknya sudah keasikan gini. Nah selama dia praktek
banyak bertanya. Jadi saya juga Mm-mm. ngeblank, batas mana saya tadi. Terus ya Mm-mm. ada sesi presentasi saya mau ingat mana ya tadi ya. Itu hanya apa istilah kopelan untuk apa urutan sinta-sinta ini tidak saya buat itu. Mungkin Mm-mm. untuk pertemuan akan datang saya akan buat. Nanti kalau sudah saya lalui saya Mm-mm. checklist biar terurut. Mungkin seperti itu. Biar lebih Mungkin. berurutan lagi ya Diurutan model lagi. PJBL-nya ini ya Benar. Pak Redi ya. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan supervisi ini Pak Redi? Tindak lanjutnya nanti itu berhubungan dengan materi-materi berikutnya gitu. Kan dari awal kan kita sudah mempelajari materi ini nyambung dan ke depan nyambung. Walaupun nanti mereka naik ke kelas berikutnya, otomatis kan pelajaran yang sudah saya kasih di semester ini mereka bisa nyambung. Jadi ketika guru selanjutnya bertemu sama mereka di mapel yang mungkin mirip, mereka tidak akan mengulang dari nol. Intinya gitu. Kayak saya tekankan gini. Pokoknya mungkin saya sebagian besar tidak saya ambil dari RPP, mungkin agak lebih tinggi supaya mereka nyaut di semester depan ketika sudah naik kelas 3 seperti itu. Di guru yang selanjutnya agak ringan agak gitu. lebih ringan Lebih ya, ringan. lebih Sudah tuh, nyambung. sudah. Ngulangi dikit. Nah, seperti itu. Jadi ini ya pengennya gitu. Pengen. Nah. Ya, baik Pak Redi, mungkin secara keseluruhan ya yang saya lihat Pak Redi ini sudah menerapkan model-model pembelajaran PJBL, yaitu tadi project based learning ya. Itu secara baik dan sudah sesuai dengan langkah-langkah atau sintak yang ada di RPP. Tapi ini memang ada beberapa hal Pak Redi, mungkin ini catatan atau usulan saja ya Pak Redi, bahwa setelah saya melakukan supervisi di dalam kelas tadi ada beberapa poin. Yang pertama itu dari medianya dulu, video tadi Pak Redi, videonya itu suaranya kalau suaranya itu tadi kan hanya gambar-gambar dan memang video bergerak kan. Nah kalau bisa itu dimunculkan suaranya, setidaknya instrumen lagu, atau kalau ada suara itu tadi sepertinya baut setidaknya adalah suaranya kerak tadi itu terlalu ini ya sepi di sana. Kemudian Pak Redi memang ada beberapa sintak atau langkah-langkah ya benar yang disebutkan oleh Pak Redi tadi. Yang pertama Pak Redi tadi menyebutkan yaitu post-testnya ya Pak Redi ya. Post-test itu memang terlupakan dikarenakan memang sibuk di dalam kegiatan diskusi kelompok mendampingi anak-anak. Nah ini mungkin Pak Redi dari hasil pengamatan saya itu Pak Redi terlewatkan yaitu belum melakukan penilaian kepada siswanya saat mereka bekerja kelompok. Iya. Itu iya kan Pak Redi? Iya ada. Tadi perwakilan ya yang memaparkan hasilnya secara perwakilan. Ya itu. Iya. Untuk nilai ya mungkin ya lupa. Ya benar. Kalau di sintak atau di RPP itu sudah terlampir, itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian kalau yang presentasi siswa per kelompok juga sudah dilakukan. Nah mungkin hanya penilaian dari sintak atau model PJBL-nya itu yang belum dilakukan ya Pak Redi ya. Kemudian ini Pak Redi kalau kita belajar jurusan produktif itu memang tidak terasa waktunya ya Pak Redi ya. Tiba-tiba kan habis kan. Nah ya kalau bisa Pak Redi itu ditambahkanlah ice breaking ya Pak Redi. Iya, ice breaking-nya. Jadi anak-anak itu lebih bersemangat lagi dalam dalam belajarnya. Jadi mereka tidak suntuk lah kan. Iya, tapi secara keseluruhan area pengembangan model pembelajaran PJBL di dalam kelas itu sudah berjalan dengan optimal dan baik. Karena di area model PJBL kan tadi kesepakatan kita yang dari awal untuk diobservasi ya Pak Redi ya. Iya Pak Redi. Baik Pak Redi, terima kasih telah meluangkan waktunya sehingga
supervisi di dalam kelas itu secara keseluruhan telah dijalankan dengan baik, dan kepada Pak Andi Subhan juga selaku pengajar praktik yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat mendampingi saya sebagai CDP sehingga terjadinya proses coaching ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.